Salam Adventus, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita memasuki masa raya Natal kembali. Dan hari ini kita memasuki hari kedua Minggu Adventus pertama di dalam masa Raya Natal 2020 ini. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita mengawali program layanan firman Pelita Bagi Kakiku ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau telah menghantar kami untuk kembali memasuki masa Raya Natal di dalam Minggu Advent yang pertama ini. Kami berdoa memohon kiranya Roh Allah sendiri sajalah yang memampukan kami semua memiliki hati yang penuh dengan pengharapan manakala kami membaca, kami mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berkata-katalah, kami siap mendengarkan, ya Bapa Surgawi. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita di dalam minggu pertama Advent ini didasarkan dari bacaan leksionaris Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bacaan kita Senin 30 November 2020 ini terambil dari kitab Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, diberi judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang
jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang firman Tuhan. Maranatha. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di samping saya ada pohon Natal kecil, imut, mungil, dan polos, belum berhiaskan apapun juga. Waduh, tampak gundul dan tidak terlalu menarik. Memang kira-kira seperti itulah situasi dan kondisi orang yang berpengharapan. Ia belum mengalami satu situasi dan kondisi yang ia harapkan. Ia belum mengalami satu situasi dan kondisi yang ia rindukan. Ia masih berada di tengah pergumulan. Ia masih berada di tengah-tengah masalah. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang memikat hati. Semua tampak sangat tidak baik. Itu pula lah yang dialami oleh bangsa Israel, umat Allah pada zaman Nabi Mika. Mereka tinggal di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup berada di tengah-tengah ancaman bangsa-bangsa yang terus-menerus memperebutkan tanah yang subur, tempat di mana bangsa Israel tinggal menetap. Kalau ibu, bapak, saudara perhatikan, maka kita tentu ingat bahwa Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madu kepada umatnya. Allah memberikan tanah yang begitu subur dan permai kepada umatnya. Tetapi bukankah ada begitu banyak bangsa yang juga ingin tinggal di daerah itu? Dan oleh karena itu, tanah tempat di mana bangsa Israel tinggal sebenarnya adalah daerah konflik. Tidak ada perdamaian di sana. Tidak ada rasa aman di sana. Yang ada adalah
usaha untuk terus memperkuat diri, usaha untuk terus mempertahankan diri, usaha untuk terus mengukuhkan pertahanan dan keamanan dengan persenjataan yang lengkap, dengan tembok-tembok benteng yang menjulang tinggi, dengan strategi perang yang paling mutakhir. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, tentu itu bukanlah suatu situasi dan kondisi yang ideal. Bangsa Israel tidak berada di tengah rasa aman dan nyaman yang ideal. Dan itu sebabnya mereka berharap akan perdamaian. Mereka berharap akan situasi dan kondisi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Pengharapan itu datang di dalam nama Tuhan. Nabi Mika mengingatkan kepada bangsa Israel, umat Allah, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk terus memupuk pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan satu situasi, satu kondisi yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan rasa yang permai di dalam hati setiap umatnya, dan itu digambarkan dengan ungkapan bahwa tidak ada lagi orang-orang yang membawa pedang. Tidak ada lagi orang-orang yang membawa peralatan perang. Semuanya itu akan dilebur menjadi peralatan pertanian yang mendatangkan makanan, yang membawa rasa kenyang, yang membawa hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak perlu lagi hidup was-was, waspada, berjaga-jaga. Hati bisa merasa rileks, tenang, sukacita, sebab di sana ada damai sejahtera. Nabi Mika mengingatkan itu kepada umat Allah. Jangan berhenti berharap. Walaupun pada hari ini situasi dan kondisi yang engkau alami sangat tidak ideal, jauh dari apa yang engkau idam-idamkan. Tetapi jangan berhenti berharap. Senantiasa berharaplah kepada Tuhan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki masa Advent. Dan di minggu Advent yang pertama ini, kita mau belajar tentang pengharapan. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, Pak Surya, kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir? Kapan kira-kira gereja kembali akan membuka kebaktian di tempat? Saya katakan tidak tahu. Saya jawab tergantung. Memang ibu bapak saudara yang terkasih,
situasi dan kondisi di masa Advent pertama ini justru membuat hati kita merasa was-was. Kita mendapati ada begitu banyak pribadi yang harus menghembuskan nafas terakhir di tengah pandemi virus corona ini. Tentu ada duka cita yang mendalam. Tentu ada rasa kehilangan yang begitu besar. Situasi sekarang, kondisi saat ini jauh dari apa yang kita idam-idamkan. Tetapi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kembali kitab Nabi Mika mengingatkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk bergumul. Jangan berhenti untuk berusaha. Jangan berhenti untuk tetap mengerjakan 3M. Mengenakan masker, menjaga jarak, serta memiliki kebiasaan mencuci tangan. Kerjakan itu semua dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan bekerja di dalam hati ibu bapak saudara, mengaruniakan damai sejahteranya yang melampaui akal budi manusia bagi kita semua. Mari tetap berjuang, mari tetap berharap, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, merawat kehidupan, melindungi kehidupan, memperjuangkan kehidupan di dalam pengharapan kepada Allah, Sang Sumber kehidupan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, situasi dan kondisi yang kami jalani pada hari ini sangat tidak menarik. Sama seperti pohon Natal yang belum berhiaskan apapun juga, tampak polos dan tidak menarik. Tetapi justru di sanalah kami mau belajar untuk memiliki hidup yang berpengharapan. Kami menyadari betul bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang tidak menghendaki kami hidup di dalam rasa curiga, rasa was-was, tanpa damai sejahtera. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang rindu untuk senantiasa memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk terus berharap kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani masa Advent. Selamat menjalani hidup yang berpengharapan. Dan selamat menjalani hidup berbagi pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati
ibu, bapak, saudara sekalian. Amin.